Mengejutkan, pakar cyber bongkar peretasan WhatsApp Raffio Patra. Jokowi didesak hentikan pembungkaman kepada rakyat karena sindir staf sus dan kartu prakerja. Pakar keamanan cyber dari vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menanggapi kasus yang menimpa peneliti kebijakan publik dan penggiat demokrasi Raffio Patra yang ditangkap akibat dugaan pesan berantai provokatif dari akun WhatsApp yang diretas. Alphonse menyebutkan ada tanda-tanda jika akun pengguna WhatsApp diretas, seperti pengguna tidak bisa lagi menggunakan akun mereka. Alphonse pun merasa heran karena hanya butuh 2 jam akun WhatsApp sudah bisa digunakan kembali. Kita tidak bisa buka lagi dari HP kita. Itu tanda akun WhatsApp diretas. Ajaibnya, dalam waktu 2 jam saja, itu HP-nya bisa dibuka lagi. Itu luar biasa, bisa memiliki akses ke WhatsApp. Biasanya, prosedurnya lama untuk recover atau memperbaiki akun. Apalagi masa work from home. Saat ini, tuturnya saat dihubungi oleh cnnindonesia.com, Kamis 23 April. Selain itu, pengguna bisa tiba-tiba menerima kode OTP dan keluar dari aplikasi WhatsApp mereka dengan sendirinya. Ada kemungkinan nomor mereka di-cloning oleh orang lain. Untuk mengkloning nomor, pelaku mesti memiliki akses terhadap kartu SIM korban untuk melakukan pengkloningan. Alphonse pun sempat menyinggung pelaporan yang dilakukan Raffio kepada WhatsApp dan dijawab langsung oleh Head of Security WhatsApp atau kepala keamanannya. Menurut dia, kepala keamanan WhatsApp mesti menganalisa lebih jauh untuk menentukan apakah akun pengguna mereka diretas atau tidak dan membutuhkan waktu seharian. WhatsApp, akunnya lebih dari 1 miliar sedunia. Apakah tidak tiap detik ada akun dibajak? Kalau harus Head of Security yang mengurusi namanya kurang kerjaan, kata Alphonse. Pekerjaan Head of Security mengamankan server WhatsApp dan pekerjaan lain yang lebih krusial, bukan mengurusi akun WhatsApp yang dibajak. Kalau pemerintah Indonesia secara resmi minta klarifikasi, baru itu urusan Head of Security, tegasnya. Maka dari itu, Alphonse menyarankan kepada pengguna WhatsApp khususnya jika tidak ingin bernasib sama dengan Raffio. Bagaimana mengamankan akun? Caranya, pertama, notifikasi pop-up dari WhatsApp untuk memindahkan akun jangan pernah diindahkan jika pengguna tidak mau pindah ke akun perangkat lain. Kedua, aktifkan TFA, Two Factor Authentication. Misal, akun berhasil diambil oleh peretas, maka WhatsApp tidak akan bisa diakses tanpa mengetahui PIN TFA yang telah dibuat sebelumnya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto mengatakan pada Rabu 22 April kemarin pukul 14 waktu Indonesia Barat, Raffio mengatakan jika ada yang meretas akun WhatsApp-nya. Kepada Damar, saat Raffio mencoba untuk menghidupkan kembali akunnya, lalu muncul kalimat bertuliskan, "You register your number on another phone." Kemudian, Raffio mencoba memeriksa pesan masuk SMS. Sebab ada permintaan untuk memasukkan kode OTP atau one time password. Tak lama berselang, Damar menyarankan kepada Raffio untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak WhatsApp dan dibenarkan oleh Head of Security WhatsApp bahwa memang betul ada pembobolan akun. Tapi 2 jam kemudian, Raffio sudah bisa menggunakan akun WhatsApp kembali. Di sisi lain, Jokowi didesak lepas Raffio Patra dan hentikan pembungkaman kepada warga lainnya. Penangkapan aktivis Raffio Patra oleh polisi serentak menjadi perbincangan masyarakat di media sosial. Raffio ditangkap pada Rabu, 22 April kemarin malam. Koalisi tolak kriminalisasi dan rekayasa kasus mendesak Presiden Joko Widodo.
segera melepaskan anggota Open Government Partnership Steering Committee atau OGPSC yang telah ditangkap itu. Presiden Joko Widodo dan Kapolri segera melepaskan Raffio Patra, menghentikan proses kriminalisasi, dan juga menghentikan tindakan-tindakan pembukaman kepada warga negara lainnya, kata perwakilan koalisi Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto lewat keterangan tertulis Kamis 23 April. Selain itu, koalisi juga turut mendesak Jokowi dan Kapolri Jenderal Idham Aziz segera menghentikan upaya-upaya dari pihak tertentu untuk meretas gawai ataupun akun media sosial masyarakat yang kritis mendorong pemerintah untuk transparan dan bekerja dengan benar. Pemerintah harus memastikan setiap warga negara dilindungi oleh hukum dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata Damar. Tak hanya itu, koalisi juga meminta Polri segera membongkar dan mengungkap siapa yang meretas HP Raffio Patra. Kata Damar, kemampuan meretas tidak dimiliki oleh sembarangan orang atau instansi. Polri seharusnya menangkap pihak-pihak yang telah meretas handphone Raffio dan menyebarkan hoaks kerusuhan dengan menggunakan WA atau WhatsApp Raffio, bukan menangkap Raffio. Damar sebelumnya menjelaskan, penangkapan ini berawal ketika Raffio bercerita bahwa WhatsApp-nya diretas oleh seseorang. Saya katakan, motif penyebaran itu adalah plotting untuk menempatkan Raffio sebagai salah satu yang akan membuat kerusuhan, kata Damar. Ia kemudian meminta Raffio untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan semua bukti agar bisa memeriksa perangkat tersebut lebih lanjut. Lalu sekira pukul 19.14 waktu Indonesia Barat, Raffio menghubungi Damar dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mencarinya. Damar pun langsung menginstruksikan Raffio untuk mematikan ponsel dan mencabut baterai, lalu pergi ke rumah biar aman. Polisi diduga menangkap Raffio sebelum sampai ke rumah aman. Terlepas dari apa penyebab penahanan Raffio Putra dan beragam dugaan yang mengirimnya, mantan koordinator nasional sebuah LSM ini pernah mencuit soal mantan staf sus Presiden Jokowi, ada Mas Belva. Raffio Patra, setelah menelusuri tentang program prakerja ini, makin banyak ketemu kejanggalan. Perpres 36/2020 diundangkan 28 Februari 2020. Permenko Perekonomian 3/2020 diundangkan 27 Maret 2020. Pernyataan ada Mas Belva tentang seleksi mitra prakerja yang dilaksanakan pada 2019 pukul 12 waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 April 2020. Jadi mengapa ini janggal? Karena kalau dibaca Permenko terkait, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan atau yang disebut dengan LPK untuk dapat terdaftar sebagai mitra prakerja. LPK bisa bermitra dengan platform digital. Tidak jelas urgensi kenapa harus platform digital untuk dikurasi. Permenko ini baru diundang pada 27 Maret 2020. Lalu apa landasan hukumnya? 8 mitra ruang guru mau belajar, Pintaria, Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Pinjar Mahir, dan platform pemerintah Sisnaker dipilih pada akhir 2019. Sebelum ada Perpres dan Permenko. Oleh sebab itu, pertanyaannya bukan lagi hanya tentang ruang guru dan potensi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan. Ada Mas Belva sebagai CEO ruang guru dan staf sus Presiden. Namun, juga ke seluruh mitra secara umum. Mereka dipilih oleh siapa dan menggunakan landasan pengadaan seperti apa? Kalau dijawab, seleksi tersebut mengikuti Perpres PBJ 16/2018, maka jelas ada pelanggaran. Karena tidak memenuhi syarat penunjukan langsung. Kata ada Mas Belva, ini bukan penunjukan langsung, seperti pengadaan pada umumnya. Apa ada aturannya pengadaan khusus prakerja?
Melihat kejanggalan ini, saya rasa persoalannya jadi jauh lebih serius dan bukan lagi perihal Belva seorang. Bagaimana bisa seleksi dilakukan pada 2019, sementara mekanisme seleksi, mandat kerjasama, dan pembentukan PMO baru diatur dalam Perpres dan Permenko yang terbit pada Februari hingga Maret 2020. Kita harus sampingkan dulu perihal apakah tujuan program ini baik atau bermanfaat atau tidak. Persoalannya perihal tertib pengadaan. Belva dikritik kanan kiri. Sepertinya ini malah maladministrasi lebih luas, jadi butuh akuntabilitas keseluruhan proses. Bagaimana menurut pendapat Anda?